Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para pengurus takmir Masjid Baitul Mukminin Kabupaten Jombang, para ulama, para kiai, para asatid yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Hadirin hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali pengajian pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk duduk bersama di tempat yang penuh dengan berkah ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan dan tuntunannya kepada kita berupa ajaran agama Islam. Hadirin hadirat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema pengajian malam hari ini adalah menghadap kiblat dalam sholat. Ayat yang akan kita baca adalah surat Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan ayat 144. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul illahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن
innallaha bin-nasi laraufur rahim. Pada ayat 142 Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang kurang akalnya atau orang-orang yang bodoh di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka umat Islam itu dari kiblatnya yang pertama, yaitu Baitul Maqdis, yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, kepunyaan Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang Ia kehendaki ke jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan arah kiblat yang menjadi kiblatnya orang-orang Islam ketika sholat, khususnya pada waktu mereka berada di Madinah setelah mereka hijrah, di mana pada waktu Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya ini hijrah ke Madinah, sebagian besar penduduk Madinah ini adalah orang-orang Yahudi. Maka ketika Nabi Muhammad tiba di Madinah dan Allah memerintahkan sholat untuk menghadap ke Baitul Maqdis, ini juga dalam rangka untuk pendekatan kepada orang-orang Yahudi, agar supaya mereka menerima dakwah ajaran agama Islam yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang Yahudi itu. Maka sebagian besar orang-orang Yahudi ketika mengetahui bahwa arah kiblat Nabi Muhammad dan para sahabat ketika sholat ini adalah Baitul Maqdis, maka itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, menjadi sesuatu yang menggembirakan kepada mereka. Akan tetapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad mulai mengajarkan syariat-syariat Islam, salah satu di antaranya adalah tata cara beribadah, tata cara sholat. Ini ternyata tata cara sholat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dari syariat Islam ini ada perbedaan dengan syariat yang diajarkan oleh nabi-nabi yang menjadi nabinya orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah Nabi Musa alaihi salam. Maka yang tadinya Nabi Muhammad dan para sahabat menghadap ke kiblat Baitul Maqdis yang sekarang berada di Palestina, itu akan dapat memudahkan dakwah Nabi Muhammad kepada orang-orang Yahudi untuk menerima ajaran-ajaran agama Islam. Ternyata setelah mereka orang-orang Yahudi ini mengetahui beberapa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari ajaran agama Islam ini berbeda dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi mereka, maka kemudian muncullah sikap orang-orang Yahudi ini menentang dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu
ucapan yang sering disampaikan oleh orang-orang Yahudi untuk mempengaruhi orang-orang di Madinah yang menerima dakwah dari Nabi Muhammad. Itu adalah ucapan bahwa Nabi Muhammad ini kiblatnya mengikuti kiblatnya orang Yahudi, yaitu di Baitul Maqdis, tapi ajaran agamanya ini tidak mau mengikuti ajaran agamanya orang Yahudi, akan tetapi membawa ajaran sendiri. Maka ucapan orang-orang Yahudi ini berpengaruh kepada sebagian besar penduduk Madinah. Oleh karena itu, di antara sikap orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang tidak menerima ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini juga memojokkan Nabi Muhammad ini sebagaimana orang-orang Yahudi yang telah memojokkan Nabi Muhammad tersebut. Maka sikap orang Yahudi, sikap orang-orang munafik, dan sikap orang-orang musyrik ini sungguh menjadi sesuatu yang sangat berat bagi Nabi Muhammad dan bagi para sahabat-sahabatnya. Karena Nabi Muhammad dianggap meniru agama Yahudi ini, hanya mengambil arah kiblatnya saja, tetapi tidak mau mengambil ajaran-ajaran agama yang lain. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW ini memohon kepada Allah agar supaya kiblatnya ini dikembalikan seperti ketika waktu di Makkah, yaitu menghadap ke Ka'bah atau menghadap ke Masjidil Haram. Maka Rasulullah ini berdoa cukup lama. Bahkan disebutkan di dalam tafsir ayat 144 bahwa Nabi Muhammad ini menghadap ke Baitul Maqdis dengan beban psikologi yang dihadapi dari orang-orang Yahudi, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang mencemoohnya. Ini berlangsung selama 16 bulan. Berarti 1 tahun lebih 4 bulan. Nabi dan para sahabat selalu mendengarkan cemoohan-cemoohan orang Yahudi, orang-orang munafik dan orang-orang musyrik di Madinah, bahwa Nabi ini hanya mengambil ajaran agama Yahudi berupa menghadap ke kiblat, yaitu ke Baitul Maqdis. Tetapi Nabi tidak mau mengambil ajaran-ajaran agama Islam, agama Yahudi, selain menghadap kiblatnya itu. Maka setelah 16 bulan Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, maka turunlah kemudian ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW ini untuk menghadap kembali ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah, berpindah dari kiblat Masjid Baitul Maqdis ke arah kiblat Masjidil Haram atau ke arah kiblat Ka'bah. Ini yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Sungguh kami Allah sering melihat wajahmu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai.
maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab itu, yaitu Taurat dan Injil, mereka sesungguhnya memang mengetahui bahwa berpaling kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka setelah 16 bulan Nabi berdoa ini, kemudian baru doanya dikabulkan oleh Allah, yaitu permohonan untuk berpindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ketika turun perintah untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, ini ternyata juga tidak menghentikan orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik yang ada di Madinah ini untuk mengolok-olok Nabi Muhammad. Karena memang dasarnya bukan ingin menerima dan mempercayai dakwah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, tetapi dasarnya memang sudah tidak percaya. Maka apapun yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ini, mereka selalu melihat dari sisi-sisi kekurangannya atau dari sisi-sisi negatifnya yang bisa dijadikan bahan untuk mengolok-olok dakwah Nabi Muhammad ini. Ketika menghadap ke Baitul Maqdis ini diolok-olok, katanya Nabi Muhammad mengikuti kiblatnya orang-orang Yahudi. Ternyata agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama baru ini tidak punya kiblat sendiri. Tetapi ketika arah kiblat ini dipindah oleh Allah dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, mereka juga bertanya, ma wallahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan orang-orang Islam ini kemudian berpaling dari kiblat Baitul Maqdis yang telah menjadikan kiblat mereka, berpindah ke kiblat Masjidil Haram atau kiblat Ka'bah? Inilah sikap orang-orang Yahudi, sikap orang-orang munafik, sikap orang-orang musyrik kepada Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Maka dijawab oleh Allah, Kullillahil masyriqu wal maghrib. Katakan Nabi Muhammad kepada mereka, orang-orang Yahudi itu, orang-orang Nasrani dan orang-orang munafik, juga orang-orang musyrik itu, bahwasanya lillahil masyriq wal maghrib, bahwa arah timur dan barat itu adalah milik Allah. Jadi kalau Allah kemudian memerintahkan untuk menghadap sholat ke Baitul Maqdis, maka ya harus diikuti karena ini perintah Allah. Dan kemudian ketika Allah menyuruh, memerintahkan untuk berpindah ke arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, maka juga harus diikuti karena semua arah itu adalah milik Allah. Nah, setelah dijawab yang seperti itu, sebenarnya orang-orang Yahudi dan Nasrani ini faham. Mereka tahu bahwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat-sahabatnya itu adalah perintah dari Allah. Sebenarnya mereka mengetahuinya, tapi karena mereka ini memang dari awal tidak mau mempercayai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka sekalipun mereka mengetahui bahwa itu yang benar, maka mereka pun tidak mau mengikuti, bahkan mengolok-olok dan memojokkan Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah ada perintah
untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, maka Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya ini kemudian mengikuti perintah Allah itu. Maka mulai sejak itu Nabi Muhammad kemudian menghadap kiblat Masjidil Haram atau Ka'bah. Sementara orang-orang yang dari awal ini sudah meragukan kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ini semakin ragu, semakin dangkal keimanannya terhadap ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat langkabiratan illal ladzina hadallah. Jadi perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah ini merupakan sesuatu yang sangat berat bagi orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, illal ladzina hadallah, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang Yahudi Nasrani ini tidak henti-hentinya untuk berusaha melakukan provokasi kepada para sahabat-sahabat Nabi yang telah beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Salah satu provokasi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Nasrani kepada sahabat-sahabat Nabi yang telah beriman kepada Nabi Muhammad ini adalah bahwa perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ini dianggap oleh orang-orang Yahudi sebagai perintah yang membatalkan arah kiblat sebelumnya. Jadi ini dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk membuat orang-orang Islam ini ragu akan ajaran yang telah diikuti dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa arah kiblat yang baru ke Baitul Haram ini, ke Masjidil Haram ini berarti membatalkan arah kiblat yang pertama yang sebelumnya, yaitu Baitul Maqdis. Maka kemudian mereka diprovokasi, bagaimana dengan orang-orang yang sebelum berpindahnya kiblat ini mereka sudah meninggal dunia, sehingga ibadah mereka, sholat mereka ini hanya ke Baitul Maqdis, tidak pernah menghadap ke Ka'bah. Padahal sekarang arah kiblatnya dipindah ke Ka'bah. Berarti ibadah mereka itu, sholat mereka itu tidak diterima oleh Allah, karena mereka menghadap kiblatnya ini bukan ke Ka'bah tapi ke Baitul Maqdis. Itu provokasi-provokasi salah satunya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka kemudian Allah menjawab, karena ternyata provokasi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini juga berpengaruh kepada orang-orang Islam yang mereka memiliki keluarga yang sebelumnya sholat menghadap ke Baitul Maqdis, dan mereka sudah meninggal dunia sebelum perpindahan arah kiblat ke Masjidil Haram. Iya ya, bagaimana dengan sholat-sholat saudara-saudara kami dulu yang menghadap ke Baitul Maqdis? Maka dijawab oleh Allah sebenarnya dalam ayat ini, innallaha la yudhi'u imanakum. Innallaha la yudhi'u imanakum wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah sholat. Artinya sholat yang dikerjakan oleh orang-orang yang sebelumnya menghadap ke Baitul Maqdis, bahwa itu juga merupakan amal ibadah yang tidak disia-siakan pahalanya oleh Allah. Maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang berusaha untuk memprovokasi sahabat-sahabat Nabi ini
selalu mendapatkan jawaban dari Allah bahwa apa yang mereka katakan itu adalah tidak benar. Karena ibadah sholat yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya ketika masih menghadap ke Baitul Maqdis itu merupakan ibadah yang sah, karena menghadap ke Baitul Maqdis pada waktu itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari ayat ini kemudian muncul beberapa masalah yang terkait dengan hukum, yaitu menghadap kiblat dalam sholat. Untuk kiblat ini sudah tidak berubah. Jadi sejak turunnya ayat ini, arah kiblat ini sudah ditentukan oleh Allah, yaitu Ka'bah yang ada di Masjidil Haram. Jadi kalau pernah menghadap kiblat ke Baitul Maqdis itu adalah sejarah yang Allah kemudian melakukan perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram ini juga memiliki banyak pelajaran yang dapat diambil oleh umatnya Nabi Muhammad SAW ini. Jadi yang pertama, pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita harus menerima dengan hati yang ikhlas, menerima dengan hati yang ridho. Karena bisa jadi apa yang tidak kita sukai justru itu ada nilai kebaikan di dalamnya. Dan Rasulullah ketika menghadap ke Baitul hanya oleh Nabi Muhammad, tetapi juga dirasakan oleh sebagian besar sahabat yang ada di Madinah pada waktu itu. Sehingga Nabi Muhammad kemudian segera menginginkan agar arah kiblat ini segera dipindah dari Muhammad untuk memindah arah kiblat ini dalam waktu 16 bulan. Ini pelajaran yang dapat kita ambil seperti tadi, bahwa apapun yang diperintahkan oleh Allah ini kita harus menerimanya, harus melaksanakannya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ridho. Apabila kita menginginkan sesuatu yang lain, maka kita bisa berdoa kepada Allah, tetapi dalam berdoa itu kita juga harus sabar sampai Allah betul-betul mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini terkait dengan masalah hukum yang terkandung di dalam ayat 142 sampai 145 surat Al-Baqarah ini, adalah kiblat ini apakah Ka'bah ataukah Masjidil Haram. Kalau Ka'bah itu semua ulama sudah sepakat itu merupakan arah kiblat ketika melakukan sholat. Yang mereka berbeda pendapat ini, apakah Masjidil Haram itu juga merupakan arah kiblat. Ini ada yang berpendapat bahwa Masjidil Haram ini bukan merupakan arah kiblat, tetapi yang merupakan arah kiblat itu adalah Ka'bah. Ini konsekuensi dari perbedaan ini. Maka yang pertama yang berpendapat bahwa arah kiblat itu adalah Ka'bah, maka orang sholat dimanapun, artinya di Masjidil Haram, di luar Masjidil Haram, bahkan di negara-negara di luar negara
Arab Saudi ini menghadapnya wajib menghadap ke Ka'bah, Ainul Qiblah. Tetapi menurut pendapat yang kedua bahwa kiblat itu, Ka'bah ini hanya bagi orang-orang yang sholat di Masjidil Haram dan melihat Ka'bah. Maka Ka'bah itu merupakan arah kiblat bagi mereka yang sholat di Masjidil Haram dan mereka melihat Ka'bah tersebut. Maka tidak boleh menghadap ke arah selain Ka'bah yang dia lihat itu. Tapi bagi orang-orang yang sholat di luar Masjidil Haram, yang tidak mampu untuk melihat Ka'bah, yang tidak bisa melihat Ka'bah, ini tentu sulit untuk memastikan bahwa sholat mereka itu betul-betul menghadap ke Ka'bah. Kecuali sekarang, di mana teknologi ini sudah maju dan ilmu astronomi juga sudah banyak dipelajari, maka untuk menentukan arah menuju ke Ainul Ka'bah itu bukan sesuatu yang sulit. Setelah kemajuan teknologi dan setelah perkembangan ilmu pengetahuan, itu mengetahui arah Ka'bah, persis ke arah Ka'bah, itu bukan sesuatu yang sulit. Di kalender itu, kalau kalender-kalender yang ditulis oleh para ahli ilmu falak, biasanya yang dicetak oleh pondok-pondok pesantren, itu dalam 1 tahun itu ada bulan di mana di situ ada istilah namanya Rosdul Ka'bah. Ada istilah namanya Rosdul Ka'bah. Sampean bisa melihat di kalender sampean yang mungkin kalender dari pondok pesantren, di bulan-bulan tertentu itu ada keterangan biasanya Rosdul Ka'bah. Apa Rosdul Ka'bah itu? Rosdul Ka'bah ini posisi matahari ketika berada persis di atas Ka'bah. Dalam 1 tahun itu ada 2 kali posisi matahari berada persis di atas Ka'bah. Kalau matahari berada persis di atas Ka'bah itu berarti di sana ya sekitar jam 12 atau pas waktu istiwa. Kalau di sana jam 12, di sini ya perkiraannya jam 4. Selisih 4 jam. Atau tergantung di sana itu jam itu kadang diputar maju, kadang diputar mundur. Jadi kalau diputar maju berarti selisihnya 3 jam, kalau diputar mundur berarti selisihnya 4 jam. Di sini perkiraannya sekitar jam 4 itu. Jadi jam 4 itu di sana matahari persis berada di atas Ka'bah. Nah, disitulah, karena di sini jam 4 matahari itu masih terang. Karena masih terang, itu biasanya ada cahaya yang masuk ke pintu jendela. Kalau rumah kita misalnya di sebelah barat itu ada jendela, maka pasti ada cahaya yang masuk ke pintu jendela itu. Nah, bayang-bayang dari jadi cahaya yang masuk ke jendela itu persis arah menuju ke Ka'bah. Jadi pada jam itu, pada waktu itu cahaya yang masuk melalui jendela, maka cahaya itu persis menuju ke Ka'bah. Sampean bisa memastikan arah kiblat sampean untuk sholat itu ya pada saat itu, Rosdul Kiblah itu. Maka untuk pendapat yang kedua ini, pendapat yang pertama ini untuk saat ini tidak sulit. Tapi untuk zaman itu, sebelum ilmu pengetahuan berkembang, sebelum teknologi juga ditemukan, itu sangat sulit. Maka pendapat yang diambil dalam kitab ini, Rawai'ul Bayan ini, adalah pendapat yang tengah-tengah. Artinya bagi orang-orang yang sholat di luar Masjidil Haram, yang tidak bisa langsung melihat Ka'bah, maka Masjidil Haram itu adalah merupakan kiblat, meskipun tidak persis ya ke arah Ka'bah.
Bahkan Makkah Al-Mukarramah itu juga merupakan arah kiblat bagi orang-orang yang tidak mampu untuk melihat Masjidil Haram. Tapi untuk saat ini, seperti yang saya sampaikan tadi, sebaiknya ini betul-betul mengukur arah kiblat ini sesuai dengan arah yang langsung menuju ke Ka'bah, sehingga ibadah yang kita lakukan, sholat yang kita lakukan ini betul-betul sah menurut semua ulama. Karena salah satu syarat sahnya sholat ini adalah menghadap ke kiblat. Demikian ayat yang kita kaji pada malam hari ini tentang arah kiblat ini. Mudah-mudahan ya kita bisa menyesuaikan sholat kita atau arah kiblat kita yang mungkin ya masih belum betul-betul menuju ke Ka'bah. Dengan melihat kalender tadi itu, saya melihat nanti ada istilah Rasdul Qiblah. Mudah-mudahan sholat kita ya sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikian